Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Senang jumpa dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan kerinduanku, saya percaya saudara pasti diberkati. Saya doa setiap saudara menyaksikan kerinduanku, saudara benar-benar merasakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara gak hanya terima informasi, tapi juga saudara ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengingatkan buat saudara dan juga kepada saya tentunya, siapa sih sebenarnya kita itu? Tapi sebelumnya sama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya kalau kami hidup sampai hari ini artinya kami punya rencana di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami masih diizinkan hidup sampai hari ini, kami percaya tujuan Tuhan ada bagi setiap kami. Maka doa kami menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu agar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami doa agar Roh Kudus pimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kebenaran isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus pimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti. Untuk kami boleh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan amin. Sadarkah saudara bahwa kita orang yang percaya, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah terima Yesus, kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya orang-orang yang berdiri di mimbar melayani Tuhan. Tapi sadarkah saudara bahwa saudara semua telah dibeli dengan harga yang lunas. Saudara sudah dibayar. Maka saudara otomatis menjadi hamba Tuhan. Maka judul renungan hari ini adalah hidup sebagai hamba Tuhan. Saya rasa di awal tahun yang baru ini sangat baik kalau kita diingatkan bahwa kita ini sebenarnya hamba Tuhan. Apapun jabatan saudara, mungkin saudara orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Apapun jabatan saudara, apapun kepercayaan yang saudara miliki, mungkin saudara jadi CEO, COO, dan lain sebagainya. Saudara adalah seorang direktur, tapi saudara harus sadar bahwa saudara adalah hamba Tuhan. Sama-sama kita lihat Roma 6 ayat 16. Firman Tuhan katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu ke dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tahukah saudara bahwa saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal? Firman Tuhan katakan 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus sadar bahwa tadinya kita hamba dosa. Tadinya bagian kita adalah maut. Tadinya kita malu karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Saudara bisa lihat di Roma 6 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Saudara bisa baca di rumah. Tapi sekarang saudara telah dibeli. Saudara telah ditebus dengan harga yang mahal. Sudah dibayar lunas dengan darahnya yang tercurah. Sehingga kita yang tadinya dosa, kita yang tadinya malu, kita dikuduskan. Bagian kita yang tadinya adalah maut, Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Bagian kita yang tadinya neraka, Tuhan berikan kita sorga. Otomatis ketika kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kita semua adalah hamba Tuhan. Sekedar mengingatkan, siapapun saudara, mungkin kau orang yang berkuasa, mungkin kau orang hebat, mungkin kau orang yang punya banyak pengaruh, tapi engkau adalah hamba Tuhan. So, hari ini kita belajar, ada 5 poin saudara, bagaimana kita hidup sebagai hamba Tuhan. Cepat saja, yang pertama, hamba Tuhan
adalah orang yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Suatu hari malaikat datang sama Maria. Malaikat bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Tapi Maria nggak jawab, tapi aku belum nikah, tapi aku masih mau mencapai mimpiku. Enggak. Tapi Maria kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, Maria tahu dia adalah hamba Tuhan, makanya dia mau untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tahukah saudara, kata hamba, bahasa aslinya adalah a slave. A slave artinya apa saudara? Someone who belongs to another. Seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Hamba juga dikatakan seseorang yang memberi diri sepenuhnya pada kehendak orang lain. Kalau hari ini saudara bilang saudara adalah hamba Tuhan. Dan memang ya saudara adalah hamba Tuhan. Saudara, hidup saudara bukan milik saudara lagi. Tapi miliknya Tuhan. Saudara memberi diri sepenuhnya. Bukan kepada kemauan saudara, tapi maunya Tuhan. Hari ini, ayo hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Hidup gak mau-maunya kita, tapi maunya Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan adalah hamba yang hidup taat dan setia pada perintah Tuhan. Titus 2 ayat 9 dikatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, ayat yang ke-10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Kita belajar, kita adalah hamba Tuhan. Ayo, belajar yuk, buat taat dan setia sama perintah Tuhan. Taat, setia, kalau itu masih di pikiran kita, masih masuk akal buat kita gampang. Tapi kalau Tuhan suruh kita taat di hal-hal yang mungkin buat kita kayaknya gak masuk di akal. Contoh, misalnya Tuhan bilang, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kan kesannya kan mungkin buat kita manusia gak masuk akal. Masa kita kasihi musuh kita? Masa kita doa buat orang yang menganiaya kita? Tapi karena kita sadar kita hamba, dan itu yang Tuhan katakan, kita mau ikut sama apa yang Tuhan katakan. Yuk, 2025, sadar kita hamba Tuhan, belajar buat taat dan setia pada perintah Tuhan. Yang ketiga, hamba adalah orang yang hidupnya rendah hati. Firman Tuhan katakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5b. Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan senang orang yang rendah hati. Bahkan Yesus pun mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan mati di atas kayu salib. Dia benar-benar merendahkan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita yang jadi hambanya Tuhan. Tulis di kolom komentar, Yesus aja rendah hati. Masa kamu gak rendah hati? Ayo belajar buat rendahkan hati kita. Firman Tuhan katakan kok, barang siapa merendahkan hati, merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Hari ini kalau engkau sadar engkau adalah hamba Tuhan, apapun posisimu, jadilah orang yang rendah hati. Seperti Yesus pun rendah hati. Yang keempat, yang terakhir, hamba Tuhan adalah hamba yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tahukah saudara bahwa hamba itu yang menjamin hidupnya itu tuannya. Kalau hari ini engkau adalah hamba Tuhan, jangan takut sama hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin kehidupanmu. Makanya hari ini yuk, kita bergantung sama Tuhan. Jangan lagi berharap sama manusia, tapi kita benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali
tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Hamba saja gak cukup. Kalau hamba saja bisa jadi hamba uang, bisa jadi hamba dosa, bisa jadi hamba kejahatan. Tapi kita harus sadar, kita ini hamba Tuhan. Hidup kita yang jamin adalah Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Selama engkau benar-benar mengandalkan Tuhan, selama engkau benar-benar percaya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidupmu. So, hamba-hamba Tuhan, hidupi. Kau adalah hambanya Tuhan. Hidup rendah hati, hidup taat, hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menebus hidup kami. Kau telah membeli kami dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Kami sadar Tuhan, ketika kami sudah dibeli dengan darah yang mahal, Kau telah lunas membayar kami. Kami sadar kami adalah hamba Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami menghidupi peran kami sebagai hamba-Mu. Kami mau taat dan setia sama Tuhan. Kami mau hidup hanya seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik, yang punya rancangan yang terindah bagi setiap kami. Ajar kami untuk tetap rendah hati, karena kami sadar kami adalah hamba. Ajar kami Tuhan, untuk kami bergantung sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kehendak kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami menyerahkan hari ini hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Hamba-hambanya Tuhan, yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye, God bless you.